Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue bakal ngejelasin pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan pada pertemuan 14 dengan materi Hopfield. Jadi di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada dua pola ya, ada pola A sama pola B. Di sini gue sebenarnya ada pola baru tapi ini nanti aja gue bahas. Nah, untuk pola itu isinya ada 6 bit ya, ada 6 baris gitu. 10, 10, 10 juga pola B, 01, 01, 01. Nah, terus abis itu di sini ada bobotnya. Nah, ini ada matriksnya atau tabelnya. W sama dengan ini ya, 6 kali 6. Nah, untuk penjelasannya itu kita mulai dari pola A, karena di sini kan polanya ada dua, pola A sama pola B. Jadi, kita menyelesaikan polanya itu berdasarkan pola yang kita punya sekarang ya. Pola lama ya, pola yang diketahui. Jadi, kita pola A-nya mulai dari not 1. Not 1 itu maksudnya kolom 1 ya, nih kolom 1 ini kita ngerjain itu berdasarkan kolom ya, sepanjang kolom, karena di kolom ada 6 berarti kita sampai not 6 gitu. Nah, di sini kita masukin dulu polanya. Nih 1 0. Yang di sini ya polanya masukin sini. 1 0 1 0 1 0 dikali dengan kolom yang ada di W gitu. W pertama. Nih sini. 0 minus 2, 2 minus 2, 2 minus 2. Nah, dari sini ya, lihat dari sini. Diubah ke sini nanti dikali cari kalinya itu ya ini. Yang paling kiri dikalikan dengan atas, terus setelahnya lanjutannya dikali dengan bawahnya, lanjutannya kali bawahnya. Jadi ini 1 dikali 0 ditambah dengan 0 dikali minus 2 ditambah dengan 1 dikali 2 ditambah dengan 0 dikali minus 2 ditambah dengan 1 dikali 2 dan ditambah dengan 0 dikali minus 2. Ini ya, jadi di sini. Nah, setelah itu kita jumlah, hasilnya adalah kita dapat 0 ditambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Hasilnya adalah 4. Oke, itu untuk not pertama. Selanjutnya untuk not kedua atau kolom kedua. Di sini caranya sama, kita masukin nilai yang ada di pola A. Terus untuk yang di kolom kedua, habis itu dikali juga, kali sama kayak tadi caranya. Setelah itu kita dapat hasilnya adalah minus 6. Itu dicari sampai not 6. Jadi untuk not 3 itu hasilnya adalah 4. Untuk not 4-nya itu sama juga minus 6. Terus not 5-nya adalah 4. Dan not 6-nya itu minus 6. Nah, ini kita udah sampai di not terakhir. Setelah udah sampai di not terakhir, hasil dari seluruh not yang kita dapat di pola A itu kita jabarin gitu, kita barisin, kita tulis secara baris di sini. Nah, setelah itu kita cari Fnet-nya. Nah, Fnet-nya itu ini tadi sebelumnya salah ya, gue coret. Fnet-nya itu kalau misalnya nilai not-nya itu lebih dari 0, maka dia mendapatkan 1. Nah, kalau kurang dari sama dengan 0, dia mendapatkan 0. Nah, output-nya itu kita lihat. Di sini kan ada 4. Nah, 4 itu dia lebih dari 0. Nah, karena dia lebih dari 0, maka kita kasih 1 gitu. Selanjutnya minus 6, dia kurang dari sama dengan 0. Oke, dia 0. 4 lebih dari 0 adalah 1 di sini. Dan minus 6 kurang dari sama dengan 0 itu adalah 0. 4 lebih dari 0 adalah 1 dan minus 6 kurang dari sama dengan 0 adalah 0. Nah, ini untuk output di pola A. Nah, selanjutnya kita juga cari di pola B. Kurang lebih caranya sama kayak sebelumnya ya, kayak tadi kita kali, cuman perbedaannya di bagian sininya aja. Pola kita masukin pola B tadi kan 01 01 01. Terus untuk W-nya itu sama yang ngikutin dari W1, W2, W3 sampai WN atau W6 gitu, not 6. Nah, setelah dapat kita kasih juga gitu Fnet-nya dari hasil pola B-nya. Ini gue langsung instan aja karena biar nggak dua kali. Nah, ini adalah output dari pola B, yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, lanjutannya, tadi kan di awal, ini ada pola baru ya, ada pola C, D, sama E. Nah, gue bakal fokus dulu ke pola C, D dulu. Nah, setelah itu anggaplah kita punya pola baru gitu. Tadi kan pola lama itu adalah pola A sama pola B aja. Nah, pola barunya itu adalah pola C sama pola D. Nah, pola C misalnya 1, 0, 1, 0, 0, 0 gitu. Nah, gimana cara dapetin pola C atau pola D, pola baru gitu? Jadi, cara dapetin pola barunya itu adalah kita nggak perlu ngitung-ngitung dan apapun itu, kita tinggal masukin angka random aja. Cuman pola baru itu ada dua tipe, ada yang distorsi sama ada yang asynchronous update. Nah, distorsi itu yang baru yang gue bahas sekarang yang C sama D-nya. Jadi maksudnya distorsi itu pola baru C itu dia ngikutin dari pola A. Cuman dia ada di bagian tertentu yang dibedain. Contoh, di sini pola A itu kan 1 0 1 0 1 0. Nah, pola C itu gue pengen bedain gitu dari pola A. Dia 1 0 1 0. Nah, ini yang di bagian 5, di baris kelima itu kan harusnya 1 ya. Nah, ini gue bedain jadi 0 gitu. Jadi di pola C ini adalah pola baru, cuman dia distorsi dari pola A. Oke, distorsi itu apa sih? Jadi distorsi pada materi Hopfield itu adalah perubahan sebagian elemen dari pola aslinya. Jadi kita cuma ngerubah elemen tertentu atau baris tertentu dari pola aslinya. Nah, ini pola C dan ini pola D juga. Pola D gua ngerubah gitu atau ngedistorsi dari pola B. Yang dibedain itu cuman yang nolnya aja. Sisanya sama tuh.
Tuh ini sisa sama cuman di baris keduanya aja. Nah, di sini tadi udah ada keterangan tuh pola C-nya dia distorsi dari pola A. Nah, setelah itu dia untuk penghitungannya sama kayak sebelumnya ya, kita cari notnya juga. Jadi pola C not 1, pola C not 2 gitu. Jadi sama aja merumus pola C-nya itu ya tinggal masukin yang tadi elemennya dikali dengan W yang di tabel tadi. Nah, akhirnya singkatnya dapatlah ini poinnya 2 minus 4, 2 minus 4. Nah, setelah dapat ini kita dapatkan F-net-nya. Setelah itu dapat outputnya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0. Yang dimana output dari pola C ini sama dengan pola A. Lihat, pola A itu kan 1, 0, 1, 0, 1, 0. Terus pola C itu outputnya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, terus kalau polanya sama itu kenapa? Jadi jawabannya itu karena buat ngetes gitu. Di pola C, ini kan elemennya berdasarkan dari pola A. Nah, jadi tujuannya itu adalah buat ngetes kalau misalnya elemen di dalam pola A itu ada yang kita rubah dikit gitu. Kira-kira hasil dari output pola C ini dia tetap mengarah ke pola A atau enggak gitu. Jadi itu tujuannya buat ngetes memori dari pola A gitu. Sebenarnya kita nggak perlu ngerubah di bagian sininya random ya. Jadi ngerubahnya cuman dikit gitu. Misalnya di 1010 tadi kan ini 0 nih rubah. Kita bisa rubah di sini nolnya gitu, nolnya aja gitu. Yang dirubah cuma satu baris atau satu bitnya aja gitu. Karena kita mau ngecek ini memori dari pola A itu kalau kita hitung berdasarkan Hopfield itu, dia kira-kira ingat apa enggak nih sama hasil akhirnya. Oh, ternyata output dari pola C-nya itu dia ingat, dia tuh 10 10 10. Jadi dia tetap ngikut dari induknya gitu. Nggak lupa gitu. Itu namanya association memory ya. Selanjutnya juga sama di pola D, yang dirubah itu adalah di bit keduanya aja ya, elemen keduanya. Setelah itu udah ketemu notnya, ini hasilnya. Habis itu kita dapat output. Oh, ternyata outputnya itu juga sama pola B. Yang dimana pola B itu 010101. Nah, pola D-nya ternyata dia sama gitu. Dia ingat gitu sama pola B-nya, sama pola induknya gitu. Nah, gimana kalau misalnya di dalam pola baru ini gua pengen ngebedain bitnya itu yang fatal gitu, yang parah gitu. Jadi maksudnya pola barunya gue pengen kombinasi dari pola yang lama. Pola A-nya 3 bit, pola B-nya 3 bit gitu. Itu nanti hasil akhirnya kayak gimana? Oke, kita masuk ke pola E. Ini termasuk perubahan yang drastis ya. Karena kan di pola sebelumnya itu kan yang dirubah itu 1 bit doang, 1 elemen. Nah, kalau ini yang dirubah itu adalah 3 elemen atau 3 bit masing-masing gitu. Nah, ini disebut asynchronous update. Nah, untuk asynchronous update juga sama caranya gitu. Jadi pertama kita masukin polanya, lalu dikalikan dengan W, sama kayak gini ya sebelumnya. Kita cari sampai not 6, setelah itu kita dapat nilainya. Setelah kita dapat, kita rubah menjadi Fnet. Ternyata pas kita cek, Fnet-nya adalah 010010. Oh, ternyata dia bukan ngarah ke A atau ke B. Nah, itu disebut asynchronous update. Jadi ya begitu.